Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ya, masih bersama Rizka Agustin, Yusuf Subangkit, juga ada Neza dan Fajar dari Rasil TV dalam acara Kajian Pagi bersama Ustadz Hamzah Alatos, dan pada hari ini kita mengambil tema ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran. Ya Ustadz, kita langsung ke pertanyaan. Sudah ada SMS yang pertama dari hamba Allah di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema Ustadz, apakah sudah digolongkan orang yang tawakal apabila telah berikhtiar tetapi belum ada hasilnya dan tinggal menunggu takdir? Mohon tausiahnya, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada siapa tadi? Hamba Allah di Magelang. Di Magelang, ya. Benar Pak, bahwasanya arti tawakal itu artinya kita mempasrahkan segala hasil upaya dan usaha kita setelah kita melakukan upaya semaksimal mungkin. Nah, kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang pernah saya gambarkan, ya, dan banyak sekali ya gambaran-gambaran yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa arti bertawakal secara benar itu, ya. Yang pertama misalnya, ya, ada kejadian seorang masuk ke dalam masjid Nabi. Ya, dia masuk dengan membawa onta, kemudian ditaruh ontanya di depan masjid tanpa dia ikat. Dia masuk sholat. Setelah keluar, ontanya lihat nggak ada. Ya. Kemudian dia marah-marah. Kemana onta saya? Kan saya sudah bertawakal tadi kepada Allah. Saya ini bertujuan untuk sholat, untuk ibadah. Kok Allah nggak jaga onta saya ini? Dipikir Allah sebagai sapam kali seperti itu. Ya. Jadi dia masuk ke masjid tanpa mengikat ontanya, ya. Kemudian dia bertawakal mengharapkan agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga ontanya. Nah, Rasulullah SAW kemudian mendengar ocehan orang ini. Rasulullah SAW beritahu kepada dia, ya, setelah bertanya, memastikan, apakah tadi kamu ikat onta kamu di sini? Tidak ya Rasulullah, saya sudah bertawakal kepada Allah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, iqilhu thumma tawakkal. Ikat dulu onta kamu, kemudian baru bertawakal. Jadi lakukanlah upaya, ya, untuk apa-apa yang kita ingin upayakan, kita ingin hasilkan, ya, dengan semaksimal mungkin, ya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian setelah itu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu memang benar apa yang ditanyakan tadi. Artinya, ya, bertawakal itu bukan berarti pasrah aja dengan keadaan, tidak seperti itu. Akan tetapi berupaya dulu, ya, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Baik, SMS selanjutnya dari Bapak Jalaluddin di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat ciri-ciri orang munafik, yang pertama ucapan yang bohong, kedua janji yang tidak ditepati, kemudian yang ketiga amanah yang dikhianati. Ini biasanya marak pada musim kampanye. Ini pelaku ketiga poin tersebut adalah para petinggi dewan terhormat. Nah, yang jadi pertanyaan, dosa atau tidak bagi masyarakat yang memilih mereka? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara singkat, ya saya bilang dosa. Sebab dosanya bukan kira ini gampang, cuman masih sih dosa cuman colok begitu doang. Ya dosa, sebab akibatnya dampaknya besar. Kalau orang-orang munafik yang duduk di parlemen, dia akan merusak
tatanan kaum muslimin. Dia akan merusak dan berikan ya undang-undang yang tidak benar. Berikan undang-undang yang memojokkan kaum muslimin. Kemudian ya dia akan tentunya ya akan mencari keuntungan untuk kesenangan diri mereka. Ya akan terjadi marak korupsi misalnya. Kalau orang-orang yang duduk di sana yang munafik, atau orang munafik itu nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengambil harta rakyat, mengkorupsi. Nggak ada dia dalam hatinya takut nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, karena tujuan mereka adalah kesenangan di dunia ini. Bagaimana ya selama mereka ini berkesempatan menjabat, mencari keuntungan sebesar-besarnya, meraup keuntungan sebesar-besarnya untuk mereka bayangkan bahwasanya mereka akan senang hidup di dunia ini. Ya. Mereka tidak perhitungkan bahwasanya apa yang mereka dapat melalui jalan yang haram, melalui korupsi, melalui manipulasi, menipu, ya, itu adalah akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ya. Jadi dengan kita memilih orang-orang munafik untuk menjadi wakil kita di parlemen, kita berdosa. Kita akan mendapatkan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, hendaknya ya kita berhati-hati di dalam memilih calon-calon wakil kita nanti ya yang akan menjadi pemimpin. Ya. Dan juga bukan itu saja, ya. Sebenarnya tugas kaum mukminin mendidik generasi muda menjadi generasi yang baik, ya, agar supaya mereka itu menjadi orang-orang yang layak, pantas untuk duduk di parlemen sana. Ya. Jadi di dua sisi ya, kita jangan melarang saja, tapi tidak memberikan solusi. Banyak orang ini yang dilupakan ini ya, di dalam ayat ini pun tersirat bagaimana Rasulullah SAW dilarang, la taqum fihi abadan. Jangan kamu sholat di sana. Tapi sholatnya di mana? Yaitu di masjid yang ussisa ala taqwa. Ini kalimat Quran ini sangat jelas sekali dalam kalimat tauhid kita. Di mana di sana ada nafyun, ada isbat. La ilaha, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika kita menyebutkan la ilaha, ya, atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la ilaha, ya, tidak ada Tuhan, ya, itu ada nafyun, artinya penidaan, penolakan, ya, terhadap sesuatu, terhadap ilah, terhadap Tuhan, ya, illallah, kecuali Allah. Nah, ini namanya isbat. Ini ya, suatu penetapan, ya, suatu pilihan. Setelah kita menolak ya, ilah-ilah tersebut, lalu setelah kita tolak, kita kemana? Kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak hal ini sering dilupakan, padahal ini adalah prinsip di dalam tauhid kita, di mana sana ada nafyun, ada isbat. Ya, banyak orang suka melarang, oh jangan melakukan ini. Ya. Tapi tidak diberikan solusinya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam syariat-syariatnya itu bagaimana di sana ketika Allah melarang sesuatu, di sana ada alternatifnya seperti itu. Seperti Allah Subhanahu wa taala melarang berzina. Ya. Allah melarang berzina. Ya, tapi bukan hanya Allah melarang berzina saja, tapi Allah memberikan jalan bagaimana seseorang melampiaskan atau menyalurkan syahwatnya itu dengan jalan nikah, mempermudah nikah. Nah, itu artinya ada nafyun, ada isbat. Ya. Ini hal yang penting. Ya. Jadi tadi kembali kepada parlemen tadi,
Ya, kita dilarang memilih orang-orang munafik, tapi juga hendaknya kita harus menyiapkan sebagai alternatifnya siapa yang akan dipilih, yaitu orang-orang mukmin. Ya, mereka sebagai calon-calon yang akan duduk di parlemen tersebut, itulah yang harus kita pilih. Jangan karena sering sebagian orang ada juga, oh nggak boleh terjun ke politik, itu haram, seperti itu. Banyak yang menggaungkan seperti ini di antara ustadz-ustadz, ya. Akhirnya nggak ada calon-calon di antara yang bakal menjadi, yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota parlemen atau sebagainya dari kaum mukminin karena ditakut-takutin tadi. Ya. Atau tidak ada orang yang jujur, yang baik, ya, akan mau mencalonkan. Akhirnya itu dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang bejat akhlaknya, yang mereka mencalonkan diri. Akhirnya ketika kita disodorkan, kita memilih, mana semuanya nggak ada yang baik. Nah, pada saat itulah, ya, kita artinya kita dilarang memilih orang-orang munafik, tapi kita nggak punya pilihan. Nah, tadi tidak seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan kepada kita, di mana kita dilarang, la taqum fihi abadan, jangan kamu salat di sana, di tempat di mana di sana terdapat kekufuran, tapi salatlah di tempat yang di mana di sana ada ketakwaan. Ya, ini kembali kepada Pak Jalaluddin tadi. Jadi secara singkat tadi saya katakan itu berdosa, ya, memilih orang munafik, ya, menjadi wakil kita, ya, di parlemen ataupun memilih sebagai pemimpin kita. Wallahu alam. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya melalui WhatsApp. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa zaman-zaman sekarang dan seterusnya akan ada masjid diror tersebut, Pak Ustadz? Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Pertanyaannya ya benar, karena ya, Al-Quran ini, ya, bukan untuk kitab suci untuk manusia-manusia yang hidup pada zaman Nabi. Al-Quran ini untuk zaman sahabat, zaman tabi'in, untuk zaman kita, dan zaman yang akan datang. Apa yang diceritakan Al-Quran ini akan berulang seperti itu. Ya. Jangan kira orang-orang munafik hanya ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik banyak terdapat pada zaman sahabat juga, zaman tabi'in, banyak seperti itu. Karena Al-Quran selalu ini mengingatkan hal tersebut. Apa yang terjadi pada zaman Rasul ini sebagai gambaran agar supaya kita ini tidak terkecoh dengan kaum munafik pada waktu itu. Ya. Dan kaum munafik yang sekarang juga, ya, banyak di antara kaum muslimin seperti itu. Nah, kita harus berhati-hati terhadap mereka. Ya, harus jeli melihat mereka, siapa di antara mereka yang boleh kita jadikan sebagai teman dekat yang akan, ya, menjadikan kita membawa kita kepada ketakwaan, membawa kita kepada persatuan, membawa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana di antara mereka, mereka orang-orang munafik yang kalau kita deketin kita akan terkontaminasi dengan akhlak-akhlak yang tidak baik dari mereka, ya. Jadi di setiap zaman, ya, ada terus berulang sifat-sifat mereka ini, dan masjid-masjid yang semacam ini, ya, masjid dirar, dalam mungkin bentuknya bukan masjid, ya, bisa masjid, bisa lembaga sosial atau lembaga keagamaan, macam-macam, tapi tujuannya adalah bukan untuk mempersatukan kaum muslimin, tapi memecah belah kaum muslimin. Itu pun sama disebut sama seperti masjid dirar. Wallahu a'lam. Iya. Baik, selanjutnya SMS dari hamba Allah di Cilandak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hamzah Alatas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulullah sangat husnuzon pada umatnya. Bagaimana jika kita husnuzon tapi ternyata kita dibohongi atau tertimpa keburukan karena husnuzon itu? Mungkin contoh seperti tadi, termakan janji-janji kampanye, kita pikir baik, ternyata sebaliknya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Husnuzon itu adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya suudzon, buruk sangka itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ijtanibu ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah banyak berprasangka karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Maksudnya yang prasangka yang dosa adalah itu buruk sangka, su'udzon. Ya. Buruk sangka berbeda dengan berhati-hati. Ya. Kalau kita berhati-hati itu bukan buruk sangka. Ya. Rasulullah SAW katakan al-hadharu husnudzon. Berhati-hati itu adalah itu bagian dari husnudzon. Ya. Kita berhati-hati, kita memilih seorang ini, dia berjanji baik, ya, janji-janji baik maksudnya, ya, bicara baik. Ya, kita berhati-hati dengan apa benar dia orang seperti ini. Kita lihat, baca, ya, misalnya track recordnya dia, ya, untuk kita menjaga kehati-hatian kita itu bukan husnudzon, bukan suudzon, ya, agar supaya kita tidak salah memilih menjatuhkan pilihan, ya, terhadap orang tersebut. Akan tetapi kalau ini kita lihat orangnya secara zahir, ya, itu track recordnya baik, ya, maka itu kita baru setelah kita udah teliti tadi, ya, kita berhati-hati, kemudian kita pilih maula itu boleh husnudzon. Ya. Tapi kalau kita melihat orang yang selalu berperilaku tidak baik, akhlaknya bejat, kemudian dia berjanji, ya, yang muluk-muluk seperti itu, nah kita bisa lihat, ya, seperti itu. Ya, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Sebab kaum mukminin itu jangan selalu mau diperdaya. Nah, kalau kita hanya mengandalkan husnudzon tanpa ada hadar tadi, al-hadar, sifat kehati-hatian, nah inilah, ya, yang menempatkan kalimat husnudzon pada tempat yang salah, ya. Banyak di antara kaum muslimin itu karena selalu husnudzon, ya, dia mudah ditipu. Banyak orang seperti itu, ya. Melihat penampilan seorang datang kepadanya, ya, dengan penampilan yang baik, ya. Kemudian dia mudah saja, ya, menyerahkan sesuatu yang penting, berharga, ya, kepada orang tersebut. Akhirnya dia tertipu. Kenapa? Karena melihat orang tersebut penampilannya baik. Dia nggak tahu padahal dia orang penipu. Ya, dia harus berhati-hati. Mau minta sesuatu, ya, jangan diberikan sesuatu itu, ya, kalau dia belum mengecek, ya, dan recek. Ini adalah sifat kehati-hatian. Tabayyun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu nanti dibilang suudzon? Tidak, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya tabayyun. Kan nampaknya ini kok mau tabayyun sih diselidikin? Ya, sepertinya kita suudzon kepada orang itu. Tidak, karena hal ini adalah diperintahkan agar supaya kaum muslimin tidak mudah diperdaya oleh orang, ya. Karena hal itu akan membahayakan diri kita, apalagi pada hal-hal yang nanti berdampak buruk terhadap masyarakatnya, ya. Makin besar dorornya kepada masyarakat, dosanya itu makin besar, maka hal itu akan menjadi sangat penting, ya. Kalau orang misalnya suatu kesalahan yang hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghapuskannya. Akan tetapi kalau membuat kesalahan yang berdampak kepada masyarakat, itu sulit dimaafkan. Itu dosanya lebih besar, ya.
Nah, untuk hal-hal yang ini ya, kita harusnya lebih hati-hati untuk melakukan sesuatu yang memiliki dampak sosial yang begitu besar. Itu kehati-hatian kita sangat-sangat diminta oleh Allah, artinya sangat diharuskan untuk berlaku lebih hati-hati lagi. Ya, ini jadi ingat bahwasanya al-hadaru husnudzon, sikap kehati-hatian itu adalah bagian dari husnudzon. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan terakhir Ustadz di pagi hari ini melalui SMS dari Bapak Abdul Rahman Sakeh di Sukabumi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Pak Ustadz yang senantiasa memberikan pencerahan kepada kami yang senantiasa kekurangan ilmu. Apakah saya salah, Pak, kalau saya jarang ke masjid berjamaah selain hari Jumat? Karena merasa tidak cocok dengan pendapat saya tentang kerukunan di masjid tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Abdurrahman Saleh, hendaknya kita memulai sesuatu dari diri kita ya. Aslih nafsaka yasluh lakan nas, kata Nabi. Perbaiki dirimu lah ya, nanti insya Allah Allah akan baik, orang-orang akan baik oleh karena diri kamu ya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya, hendaknya kita jalani dengan sebenar-benarnya. Kita mulai dari diri kita ya. Kemudian apabila ya, Rasulullah anjurkan kepada kita, perintahkan kepada kita untuk sholat berjamaah di masjid ya, kita lakukan hal tersebut ya, karena itu ya, di sana terdapat pahala yang lebih besar dan juga kita bisa bersilaturahmi. Kemudian apa yang terjadi di sana ya, misalnya di sana kita tidak cocok atau apa ya, kita tunjukkan kepribadian kita, akhlak kita yang baik ya. Bagaimana kita mau menyambungkan silaturahmi, berlaku baik, berakhlak baik, kita mau bergabung dengan mereka. Apabila misalnya mereka tidak mau, itu urusan mereka ya. Kita sudah melakukan kewajiban kita, apa yang wajib bagi kita, apa yang harus bagi kita, kita lakukan ya. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israel yang selalu memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada kaum yang sudah jelas-jelas mereka menentang. Sudah jelas-jelas mereka tidak mau taat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ya orang-orang yang menegur orang yang selalu memberikan nasihat ini ya, padahal orang yang diberikan nasihat tersebut selalu menolak ya, selalu menentang dia. Dikatakan lima ta'iduna qaumanillahu mu'adzibahum ya. Lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au ma'adzibuhum. Kenapa kamu kok masih memberikan nasihat kepada orang yang jelas-jelas nanti juga Allah akan mengadab mereka yaumil qiyamah nantinya? Apa jawabnya orang ini yang berikan nasihat? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ya, aku melakukan ini ya sebagai ma'dzirah, sebagai alasan kepada Tuhan nanti kalau aku ditanya ya, karena kita nanti ditanya, setiap kita ini ditanya diri kita, bukan ditanya kepada orang tentang orang lain dulu. Ditanya tentang diri kita. Apakah kamu sudah menjalankan kewajiban kamu yang dibebankan kepada kamu, yang ditugaskan kepada kamu? Termasuk memberikan masukan, nasihat, contoh kepada orang-orang yang tidak baik tersebut.
Ya, tentu kalau dia sudah melakukan itu, ya, ini adalah ma'dziratan ila rabbika. Ini sebagai alasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai argumen nanti kalau aku ditanya oleh Allah, berarti aku sudah melaksanakan. Terus tujuan yang kedua adalah wala'allahum yattaqun, dan semoga saja mereka benar-benar bertakwa. Semoga saja mereka itu menjadi berubah, yang asalnya bergajul jadi baik, yang asalnya nggak benar jadi benar. Dengan saya memberikan nasihat kepada mereka, dengan saya memberikan contoh yang baik kepada mereka. Seperti itu. Jadi bahkan yang pertama tadi adalah ma'dziratan ila rabbikum, yang kedua adalah la'allahum yattaqun, agar supaya mereka bertakwa. Jadi itu kembali kepada tadi ya. Jadi yang pertama kita ya harus fokus ya, diri kita, bagaimana memperbaiki diri kita. Kita dulu melaksanakan kewajiban ya. Orang lain biarkanlah ya, mereka itu ya nanti melihat bagaimana akhlak kita. Ya, insya Allah mereka bisa berubah dengan sikap kita yang baik. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustadz, itu tadi SMS yang terakhir di pagi hari ini. Silahkan untuk kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dari apa yang kita baca dari surah At-Taubah ayat 1 sampai ayat 107 sampai 110 ya, hendaknya kita ya menjadi menjadi jelas bagi kita ya, jangan mudah terkecoh oleh penampilan, oleh propaganda, oleh kamuflase, oleh casing-casing yang biasa ditampilkan ya, oleh orang-orang munafik ya, di mana mereka membungkus kejahatan mereka dengan wajah-wajah kebaikan, dengan penampilan-penampilan yang baik, casing-casing yang baik. Akan tetapi ya, kalau kita benar-benar memahami ya, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita tidak akan terkecoh. Dan juga yang hal lain yang penting juga yang harus kita ambil manfaat dari ayat ini adalah bagaimana hendaknya kaum muslimin ya, apabila kita melarang sesuatu ya, hendaknya kita juga ya, memberikan alternatifnya, solusinya, seperti itu ya, seperti yang Allah katakan, la taqum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fi ya, seperti itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikianlah kajian pagi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Hamzah Alatos yang telah membagi ilmunya di pagi hari ini. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat yang telah menyimak dan berpartisipasi. Kami mohon maaf karena tidak semua pertanyaan dapat dijawab pada hari ini karena keterbatasan waktu. Saya Rizka Agustin, Yusuf Subangki, juga ada Neza dan Fajar, serta seluruh kerabat kerja kami di seluruh Indonesia. Mohon pamit, mohon dimaafkan segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.